Hai Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Topik kali ini akan menyajikan informasi tentang perawatan perineum pasca persalinan rutin, serta evaluasi mungkin pemeriksaan dan juga penanganan komplikasi pada perineum terkait dengan persalinan. Nah, berdasarkan pengalaman, masalah pada perineum ini setelah melahirkan termasuk mengontrol rasa sakit, kebersihan, pencegahan sembelit, dan bagaimana aktivitas hubungan intim. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk smart parent setelah melahirkan. Jadi ini penting banget. Apa sih itu perineum? Dokter sering menyebut daerah antara vagina dan anus atau dubur itu sebagai perineum. Namun, secara kedokteran atau anatomis, perineum adalah keseluruhan pintu keluar panggul. Beberapa kekhawatiran nih dari smart parents setelah melahirkan yang sering banget ditanyakan. Yang pertama, takut melepas jahitan. Banyak pasien percaya bahwa jika mereka memiliki jahitan pada perineum, jahitan harus dilepas dan hal ini dapat menyebabkan kecemasan dan kesusahan bagi pasien yang mungkin signifikan. Faktanya adalah jahitan pada luka perineum itu tidak perlu dilepas dan akan diserap dengan sendirinya ya smart parents. Kekhawatiran yang kedua, takut buang air besar. Sangat dapat dimengerti. Banyak pasien mungkin takut untuk buang air besar akan merusak, bahwa buang air besar ini akan merusak jahitan, sangat menyakitkan, atau bahkan keduanya. Saya akan menjelaskan dalam beberapa menit ke depan bagaimana penanganannya. Dan kekhawatiran yang ketiga nih, takut akan aktivitas hubungan intim. Banyak pasien juga khawatir bahwa lubang vagina mereka akan menyempit secara permanen atau hubungan intim itu akan sulit dan menyakitkan setelah melahirkan dan dilakukan penjahitan pada perineum. Yang ingin saya tekankan adalah ketakutan ini sebetulnya ya umum juga terjadi dan kita harus optimis bahwa meskipun rasa sakit pada awal setelah melahirkan tuh bengkak, memar yang mungkin mereka alami, semuanya akan sembuh dengan baik. Biasanya yang direkomendasikan adalah hubungan intim dapat dimulai sekitar 6 minggu setelah melahirkan, tergantung pada kondisi perineum masing-masing individu. Kemudian kita akan bahas tentang kebersihan daerah panggul atau perineum. Setelah persalinan normal per vagina, penggunaan pembalut dan air bersih itu biasanya terus direkomendasikan untuk perawatan pada perineum. Pertama, penggunaan pembalut. Sebetulnya sangat disarankan penggunaan pembalut yang tanpa pewangi dan sering-seringlah diganti. Yang kedua adalah kompres dingin. Kompres dingin yang terbuat biasanya dari es batu atau misalnya sumber dingin lainnya dapat diletakkan di atas pembalut. Saya sangat menyarankan pasien untuk melakukan kompres dingin di daerah perineum selama 24 jam setelah melahirkan. Kemudian dilanjutkan dengan perendaman air hangat yang dimulai dari hari kedua setelah melahirkan. Kemudian kita akan evaluasi ulang bagaimana keluhan pasien. Jika penggunaan kompres dingin ini terasa lebih baik, maka pasien dapat melanjutkan dengan kompres dingin ulang selama 24 jam tambahan sebelum memulai kompres hangat. Ketiga, bersihkan dengan air mengalir saat buang air kecil. Gunakan aliran air pada perineum dengan air hangat selama buang air kecil, di mana hal ini dapat membantu mengurangi nyeri saat buang air kecil, rasa perih, atau rasa tidak nyaman. Keempat, penanganan nyeri. Terdapat beberapa terapi sebetulnya untuk nyeri pada perineum, termasuk obat-obatan topikal ya, misalnya yang seperti tadi kompres dingin atau hangat, obat-obatan bius atau anestesi topikal, dan obat anti nyeri. Pilihan terapi itu dipilih secara individu dan umumnya dimulai dengan pendekatan yang secara bertahap. Kelima, pencegahan sembelit. Sembelit selama kehamilan dan pasca persalinan sering terjadi dan diyakini oleh karena hasil dari relaksasi otot disebabkan oleh hormon-hormon kehamilan. Setelah persalinan terjadi, efek hormon ini dapat berlanjut selama berhari-hari hingga berminggu-minggu.
Oleh karena itu, rekomendasinya adalah mengoptimalkan konsistensi dari kotoran atau feses atau juga tinja. Proses buang air besar tanpa mengejan akan membantu mengurangi rasa nyeri dan mencegah gangguan jahitan pada perineum. Meskipun ada banyak obat dan kombinasi yang dapat digunakan untuk mencegah atau mengobati sembelit, tetap rekomendasinya adalah penggunaan obat-obatan secara minimal dulu dan juga bertahap meningkat. Nah, adapun obat-obatannya antara lain. Yang pertama, pencahar pembentuk kotoran atau tinja yang diminum seperti biji psyllium, metil selulosa kalsium, dan juga dextrin gandum sesuai dengan petunjuk pada kemasannya setiap hari. Kedua adalah polyethylene glikol bubuk, di mana dapat dimulai dengan 1 dosis setiap hari dan ditingkatkan hingga 3 kali sehari sesuai kebutuhan. Kemudian magnesium hidroksida, misalnya susu magnesia, di mana dapat diberikan 30 hingga 60 ml per hari sekali sebelum tidur. Dan juga magnesium sitrat, di mana dapat diminum 1 botol setiap harinya. Dan yang keenam adalah aktivitas hubungan intim. Anjuran atau rekomendasinya adalah dapat melanjutkan aktivitas hubungan intim saat luka pada perineum yang sembuh total dan kesiapan secara emosional. Biasanya pada 6 minggu pasca persalinan, darah nifas dan keputihan itu sudah berhenti dan luka pada perineum sudah sembuh dan jahitan juga sudah terserap dengan baik. Jadi apa saja gejala-gejala yang membutuhkan pemeriksaan secara segera? Pasien dengan keluhan perineum termasuk nyeri hebat, benjolan yang muncul pada perineum, keputihan yang tidak normal, misalnya berwarna hijau ya atau kuning, perlu dievaluasi lebih lanjut. Sebaiknya pada hari yang sama jika memungkinkan. Pertama, nyeri yang hebat. Individu yang melaporkan nyeri hebat, menetap, atau bahkan memburuk harus dievaluasi untuk infeksi, gangguan penyembuhan luka, atau komplikasi yang lain. Yang kedua, keluhan kelemahan pada tubuh. Seringkali itu mengindikasikan infeksi. Sementara infeksi pada perineum umumnya terjadi selama minggu pertama setelah melahirkan, pasien juga tetap saja dapat datang dengan gejala itu sekitar 2-3 minggu kemudian, di mana infeksi itu dapat terbatas atau lokal aja pada lukanya atau bahkan dapat meluas. Ketiga, luka jahitan yang terpisah. Pemisahan luka jahitan ini dapat terjadi sebagian atau seluruhnya, di mana dapat terjadi dengan atau tanpa infeksi. Studi menunjukkan bahwa 10-14 hari setelah persalinan adalah waktu puncaknya terjadinya komplikasi ini, di mana pasien dengan kondisi ini biasanya datang dengan rasa nyeri yang meningkat atau rasa terbakar dan juga keputihan yang tidak normal. Keempat adalah hematoma. Ini adalah darah yang terperangkap setelah melahirkan, terutama pada daerah vagina dan bibir vagina ya atau vulva, di mana dapat meluas dengan cepat dan sangat menyakitkan. Ini biasanya terjadi dalam waktu 24 jam setelah melahirkan. Kondisi ini dapat diketahui dari benjolan yang sangat nyeri yang muncul pada vagina, vulva, bibir vagina, dan atau perineum. Dan yang kelima adalah keputihan yang tidak normal. Keputihan yang tidak normal termasuk cairan yang bernanah, berwarna hijau, berbau busuk, mungkin terlihat seperti urin atau bahkan seperti kotoran atau tinja. Sebagai perbandingan, keputihan setelah melahirkan yang normal yang kita sebut dengan lochia dapat berlangsung hingga 8 minggu. Biasanya berubah dari berwarna merah coklat menjadi kuning putih encer dan jumlahnya juga akan berkurang secara perlahan. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.